Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dan kami selalu berdoa biarlah damai dan penyertaan Tuhan selalu bersama dengan Anda semua, para pendengar dari siaran radio ini, yang memang dipersiapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Reform Broadcasting Ministry ini memang secara khusus dipersiapkan untuk membicarakan masalah-masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, dan sebagainya. Nah, jikalau Anda punya usul-usul untuk menjadi topik-topik bahasan, silakan hubungin kami dengan telepon 799-0357. 799-0357. Bahkan kami menyediakan berbagai macam program untuk studi. Jadi kalau Anda terbeban menjadi hamba Tuhan dan sebagainya, atau konselor, kami mempunyai ujian masuk pada bulan Januari, Mei, Juli, dan silakan hubungin kami 799-0357. 799-0357. Nah, kami masih di dalam membicarakan topik pengharapan atau hope di tengah pernikahan yang sudah berantakan. Ada banyak pernikahan yang ternyata sampai kepada suatu poin di mana keduanya sudah malas untuk melanjutkan. Keduanya sudah tidak punya gairah, keduanya sudah merasa cinta mereka sudah kering, sudah hambar. Yang diisi dengan setiap kali berkomunikasi saling melukai. Sehingga dirasakan bahwa pernikahan itu sudah berantakan. Fungsi-fungsi sebagai suami dan istri sudah tidak dipedulikan lagi. Kadang-kadang berhari-hari tidak pulang. Kadang-kadang ada yang tidur di kamar yang berbeda. Kadang-kadang ada peristiwa perselingkuhan. Ada peristiwa abusif penganiayaan dengan kata maupun tindakan melukai dan sebagainya. Mendengarkan 1001 macam keluhan dari klien, kita tahu. Kadang-kadang benar orang yang mengatakan pernikahan dan keluarga sudah menjadi neraka. Oleh karena lebih banyak air mata. Nah, kalau kita bicara mengenai hope, pengharapan di tengah pernikahan yang sudah berantakan. Nah, kita pernah bicarakan, tanda yang pertama itu tidak berani divorce, tidak berani cerai. Masih hope. Tapi yang kedua, yang akan kita bicarakan kali ini, masih ada keinginan untuk konseling. Jadi individu, entah istri, entah suami atau keduanya, ternyata gelisah dan tahu sekali mereka need help. Mereka butuh bantuan. Mereka tidak mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Mereka cry for help. Mereka menantikan pertolongan orang. Nah, sehingga mereka tidak sungkan menyediakan waktu. Kadang-kadang itu kalau di Jakarta itu bisa di tengah kemacetan, bisa 1,5 jam, 2 jam dari rumahnya, menyempatkan. Kadang-kadang berjanji seminggu sebelumnya, ada yang 2 minggu sebelumnya, ada yang sebulan sebelumnya. Waduh, untuk ketemu konselor. Kadang-kadang kami sebagai konselor itu kasihan sekali. Kami merasakan air mata mereka. Kami merasakan betapa mereka mengulurkan tangan supaya tangannya itu juga kami sambut. Mereka membutuhkan pertolongan. Nah, inilah disebut sebagai hope. Meskipun di dalam realitanya, orang-orang yang datang konseling tidak selalu sebetulnya itu tanda petik siap menceritakan apa adanya. Kadang-kadang mereka bercerita hanya untuk menyalahkan pihak yang lain. Kadang-kadang bercerita supaya dirinya saja yang dibenarkan. Kadang-kadang bercerita, tapi mereka tidak menyusun outline-nya, sehingga sangat banyak sekali data-data pertengkaran dan sebagainya yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kekecewaan yang akhirnya mereka sendiri bingung. Sebetulnya tidak mengerti yang sedang terjadi, sudah terjadi itu apa. Jadi mari kita pikirkan bersama-sama.
Oleh karena konseling itu adalah anugerah dari Tuhan. Dalam setiap gereja, dalam tubuh Kristus, Tuhan memberikan antara lain anugerah menjadi konselor. Dan itu bagi mereka yang mendapat anugerah menjadi konselor, seharusnya mereka siap untuk bisa menggembala dan membimbing akan anak-anak Tuhan. Khususnya mereka yang menghadapi kehidupan yang sudah sulit seperti ini. Dan mari kita mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya tadi menarik begitu ya, bahwa kalau mereka masih ada keinginan untuk mendapatkan bantuan gitu ya, itu sebetulnya masih ada pengharapan untuk pernikahan mereka yang sudah hancur ataupun berantakan. Tetapi Bapak tadi juga mengatakan, walaupun kadang-kadang mereka sendiri juga sebetulnya tidak siap untuk ditolong. Jadi kalau mereka datang cari hamba Tuhan, biasanya itu untuk membenarkan diri sendiri atau menceritakan menurut versi ceritanya. Nah itu tuh sebetulnya itu apakah itu juga tanda bahwa ini tuh ada pengharapan, atau sebetulnya cuma suatu tanda dari seorang yang terus-menerus mungkin cari bantuan ataupun cari nasihat itu ke sana, ke sini, begitu ya, muter-muter, tapi tidak ada yang dilakukan begitu. Bagaimana itu Pak? Ya memang realitanya itu banyak klien tidak siap atau tidak tahu role atau peran sebagai klien. Sehingga ada yang kebutuhannya cuma katarsis. Itu artinya cuma melampiaskan unek-unek yang mengganggu pikirannya. Lalu dia mencari akan pendeta-pendeta, konselor-konselor, sehingga di Jakarta bisa ketemu lebih dari 10 orang sudah. Dari sini ke sana, ada yang cuma membanding-bandingkan. Ada yang cuma ingin tahu, ya kan, nasihat konselor yang dia bisa dan mau pakai, yang menguntungkan dirinya. Nah, seperti itu. Jadi mereka belum mengerti dan tidak siap menjadi klien. Tetapi tetap bahwa fakta mereka itu masih mau mencari seorang konselor, itu adalah anugerah Tuhan, bahwa masih ada hope. Sehingga seharusnya konselor itu dapat menolong. Jika konselor itu dapat memberikan kesadaran baru, sehingga melalui itu mereka mulai sadar bahwa pernikahan inilah yang harus diperbaiki dan bukan si aku yang harus dibenarkan. Nah, kenapa pernikahan harus dipulihkan? Ya oleh karena sebagai orang Kristen dia tahu bahwa Tuhan mempunyai tujuan dan maksud yang mulia sekali dengan pernikahan. Yaitu melalui pernikahan semua rencana kekal Tuhan, baik dalam keselamatan maupun dalam penciptaan, dikaitkan melalui dan di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Coba bayangkan. Jadi kalau sampai anak Tuhan mengerti pernikahan itu begitu istimewanya di hadapan Tuhan, keluarga itu begitu istimewanya di hadapan Tuhan, maka dia pasti mulai sadar bahwa pernikahan tidak boleh dibiarkan hancur. Tetapi Pak, seperti tadi Bapak kan mengatakan, ya, kalau klien itu cuma datang, cuma mengeluarkan unek-unek begitu ya, lalu kemudian membanding-bandingkan, dan Bapak tadi mengatakan biarpun seperti itu, kalau dia itu masih ada keinginan untuk mendengar, pertanyaan saya, apakah juga dia itu akan mau belajar begitu Pak? Maksudnya belajar seperti yang tadi Bapak katakan. Coba dilihat, sebetulnya tujuan daripada pernikahan yang Allah tetapkan itu apa? Supaya ada semangat, ada greget, ada kekuatan yang baru, kan begitu kan Pak? Jadi memang tugas dari konselor itu adalah menolong supaya menemukan learning style-nya. Jadi ada orang yang bisa belajar melalui teguran keras. Ada orang yang belajar melalui, ada orang yang mau listen, mau dengar, mau menghargai dirinya. Ada orang yang belajar itu perlu sekali outline yang jelas, sehingga logikanya itu jalan. Sehingga secara rasional dia mengerti, macam-macam. Sehingga sebetulnya motivasi tidak mau belajar, itu seringkali itu tanda petik dia sendiri tidak sadari.
Tetapi hal bahwa dia masih mencari konselor itu adalah bukti sebenarnya bahwa masih ada pengharapan. Tapi yang saya lihat Pak, bahwa kadang-kadang ada juga di antara mereka yang datang itu cuma membawa misalnya satu tumpukan begitu ya, daripada bukti-bukti perselingkuhan, bukti-bukti kesalahan daripada pasangan. Nah, apakah yang saya ingin tanyakan Pak, yang perlu kita itu sebagai seorang konselor begitu ya, yang perlu kita kerjakan ataupun yang perlu kita pulihkan itu sebetulnya apakah sikapnya dia begitu ya, yang kurang bijaksana, yang terus-menerus menjadi pengumpul sampah begitu ya di dalam kehidupan, atau tukang mengumpulkan kesalahan, atau sebetulnya yang kita itu sebetulnya coba ingin untuk berikan kepada dia itu juga adalah bahwa kalau sampai pernikahan itu sampai ancur-ancuran seperti ini misalnya, kamu juga ada andil loh. Bagaimana itu Pak? Ya memang. Kira-kira. Jadi konseling itu sebetulnya suatu seni yang sebetulnya harus dipelajari. Sehingga di dalam seni untuk seorang melakukan pelayanan konseling, itu semuanya tadi yang Ibu tadi katakan, itu sudah include di sana. Sehingga sebetulnya kita perlu waspada dengan sungguh. 10 orang yang datang konseling, itu barangkali ada reluctant, ada yang sebetulnya dipaksa oleh orang lain untuk datang. Ada yang bukan kemauannya sendiri, barangkali dipaksa oleh situasi atau kondisinya. Misalnya, dia takut sampai betul-betul di-divorce atau dicerai oleh suaminya atau oleh istrinya. Nah, ada yang takut juga oleh karena sebab-sebab tekanan lingkungan sosialnya. Itu namanya reluctant. Tetapi ada juga yang resistant. Jadi sudah datang konseling pun dia tidak teachable, tidak mau belajar. Dia merasa dirinya paling tahu, paling benar. Dia tidak mau mendengar. Nah, ini adalah justru seni dari konseling, itu harus dilatih. Sehingga kita menolong supaya dia sadar bahwa dirinya itu ternyata reluctant. Atau dirinya ternyata resistant. Sehingga dia mulai mengerti. Jadi sebetulnya percuma dong dia cari seorang konselor jikalau dia sendiri tidak mau berubah. Makanya setiap konseling yang baik selalu memberikan homework, pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Sehingga dia di rumah nanti melakukan. Kalau ternyata dia tidak mau melakukan, ya berarti dia resistant to change, tidak mau berubah. Nah ini seharusnya konselor lebih tegas. Nah kadang-kadang melalui suatu konfrontasi, melalui approach yang lebih direktif. Sehingga dia barangkali supaya dia tahu dan dia takut akan Tuhan. Dia berikan firman Tuhan yang seperti pedang bermata dua, yang menusuk dalam supaya dia itu sadar. Ya Pak, yang saya lihat orang itu kalau hatinya itu sakit begitu ya, maksudnya itu sudah dilukai, entah itu dengan kekerasan di dalam rumah tangga, atau misalnya saja juga dengan pengkhianatan, itu kan sebetulnya kayaknya otak dan hati ini sudah sumpek begitu loh Pak. Nah kalau misalnya tadi Bapak membicarakan mengenai orang-orang yang sebetulnya tidak mau belajar, tidak mau dikasih tahu dan sebagainya, apakah itu tuh bukan karena dampak yang tadi itu Pak? Karena terlalu sakit. Makanya ada orang yang reluctant oleh karena apa? Oleh karena dia merasa sudah terlalu lama disakiti. Iya. Nah, tetapi persoalannya, kalau dia masih cari seorang konselor, meskipun dipaksa oleh mamahnya, atau papanya, atau anaknya, ya kan? Sebetulnya itu masih merupakan pengharapan. Bahwa orang ini di dalam perasaan dirinya sebagai victim, yang barangkali dilukai selama berpuluh-puluh tahun oleh suaminya, dia masih melihat, saya itu butuh bantuan orang lain. Saya tidak mampu menghadapinya sendiri. Saya butuh nasihat. Jadi berarti kalau orang-orang yang seperti inilah yang sebetulnya kita itu seperti yang tadi Bapak katakan begitu ya, bahwa kita itu masih ada pengharapan loh, begitu ya Pak. Jadi pengharapan itu seharusnya kita
sebagai konselor maupun sebagai hamba Tuhan, itu kita lihat. Jadi kita tidak lihat berdasarkan apa yang dilihat mata. Apa kita tidak merasa berdasarkan apa yang diceritakan. Menjadi fenomena yang barangkali sudah terlalu parah di dalam keluarga tersebut. Tetapi kita melihat dengan mata iman. Bahwa orang yang masih mau konseling, itu masih ada anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan mesti dipakai dengan apa? Dengan melibatkan Tuhan. Jadi konseling itu bukan hanya approach psychology, di mana orang memakai pengetahuan psikologinya dan melatih dirinya. Tidak bisa. Dia harus melibatkan Tuhan yang hidup. Apalagi untuk masalah memulihkan hubungan suami istri. Demi supaya mereka sadar pernikahan mereka berharga di mata Tuhan. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya kalau saya melihat begitu ya, bahwa pernikahan yang seburuk apapun atau yang sudah hancur seperti apapun, sebetulnya kesempatan untuk berubah atau diperbaiki itu masih ada, walaupun tergantung dari, seperti tadi Bapak yang katakan ya, tergantung daripada separah apa. Tapi separah pun ya, misalnya suaminya itu seorang psikopatik atau antisosial yang bunuh orang, memperkosa orang di sono. Nah, itu pun sebetulnya kita itu tetap percaya bahwa kalau dia masih mencari konselor, masih ada pengharapan. Nah, meskipun nantinya prosesnya mungkin dia harus dipenjara, mungkin prosesnya dia harus ditangani psikiater dulu supaya minum obat tertentu. Nah, mungkin prosesnya harus selama 3-4 tahun pisah dulu dari keluarganya. Misalnya, apa saja, tetap kalau dia masih mencari konselor, berarti masih ada hope. Oleh karena apa? Itu berarti pintu itu masih dibuka supaya ada orang yang menolong dia. Ada kehadiran Tuhan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Sehingga saya tidak pernah kehilangan pengharapan. Selama orang itu masih mencari konselor, saya di dalam hati akan terus berdoa supaya Tuhan ikut campur. Nah, sehingga bijaksana itu bukan dari bijaksana yang saya atau kita konselor itu miliki sendiri, berdasarkan pengalaman atau pengetahuan psikologi atau teologi, tidak. Tapi berdasarkan iman bahwa Tuhan Allah yang hidup bisa membuat tulang-tulang yang kering itu bangkit menjadi kelompok tentara surgawi lagi. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengar hal-hal seperti ini, saya harap saudara mengerti betapa istimewanya untuk menjadi konselor Kristen. Oleh karena apa? Oleh karena kita tahu itu anugerah Tuhan. Nah, jikalau Anda mendapatkan anugerah seperti itu, silakan lengkapi diri. Bersama dengan kami ada program konseling khusus S2 untuk konseling. Dan kiranya Anda yang terbeban bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 7990357. 7990357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.